Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat walafiat ya. Dan semoga kalian tetap semangat belajarnya walaupun di rumah. Ya baik, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang pembulatan, penaksiran, serta pangkat 2 dan akar pangkat 2. Nanti kalian tolong pahami, simak baik-baik. Nah, untuk pembulatan dan penaksiran ini sebelumnya kalian sudah pernah dipelajari di bab 1 ya. Namun kalian di situ tentang pembulatan dan penaksiran pecahan. Sedangkan di bab 2 ini kalian akan diajarkan cara pembulatan dan penaksiran bilangan bulat. Artinya dia tidak pecah-pecah. Ya, bilangannya tidak pecah-pecah namun dia bulat kayak gitu. Nah, baik, di sini Ibu sudah buatkan garis bilangan. Ya, di sini ada pembulatan puluhan di mana yang kita tahu bahwa puluhan itu dimulai dari angka 10, lanjut ke 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ya, jadi puluhan itu mulai dari 10 sampai 90. 100-nya adalah ratusan ya. Nah, di sini pembulatan ratusan itu dimulai dari 100 sampai ke 900 ya. Kayak gitu. Di sini Ibu membuatkan garis bilangan agar kalian lebih paham lagi nantinya. Nah, baik, di sini langsung aja ya. Di sini kita ke pembulatan dulu. Nah, pembulatan di sini Ibu ambil contoh nomor 3. Sini nomor 3 di sini diperintahkan untuk bulatkan bilangan berikut ke puluhan terdekat, ke puluhan ya. Artinya nanti kita akan merubahnya ke dalam puluhan ini ya. Nah, baik, yang A yang A ini kan 36. Nah, kalian harus tahu nih, 36 ini adanya di mana dalam garis bilangan. Ternyata 36 ada di sini. Ya kan, dalam garis bilangan di antara 30 dengan 40. Nah, tinggal kita lihat 36 itu dia lebih condong kemana, lebih dekat kemana, ke 30 atau ke 40. Nah, ternyata 36 itu lebih dekat ke 40, sehingga 36 ini jika kita bulatkan ke puluhan terdekat menjadi 40 ya. Baik, lanjut yang B-nya. B-nya ini 41. 41 adanya kalau dalam garis bilangan ada di sini ya, di antara 40 dengan 50. Nah, 41 lebih condong kemana, lebih dekat kemana? Ternyata dia lebih dekat ke 40 ya kan. Jadi 41 kita buatkan menjadi 40. Lanjut 55. 55 itu dia lebih dekat ke puluhan mana? Nih, 55 itu adanya di sini, di antara 50 dengan 60 ya kan. 55 ternyata dia lebih dekat ke 60 ya. Jadi kita buatnya ke 60. Lanjutnya 127. Nah, ini bilangan ratusan namun dia minta bulatkan ke puluhan terdekat. Artinya kalian perhatikan puluhannya, yaitu 27. Maka 100-nya itu tetap, ratusannya tetap. Nah, tinggal 27 puluhannya nih. Nah, 27 itu berada di antara 20 dengan 30. Ya, dalam garis bilangan dia di sini. 27 itu lebih dekat kemana? Ke 20 atau ke 30? Ternyata dia lebih dekat ke 30, sehingga 27-nya ke 30. Jadi 127 dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 130. Jadi perhatikan puluhannya. Selanjutnya yang ini. Yang 164, puluhannya kan 64. Maka ratusannya tetap. Ya. 64 lebih dekat kemana? Ke 60. Jadi dibuatkan jadi 160. Lanjut 182. Angka puluhannya 82, berarti ratusannya tetap. Nah, 82 dibuatkan menjadi 80. Kayak gitu, paham ya? Lanjut yang G. Nah, ada 223 puluhannya ini. Ya, 23 berarti ratusannya tetap. 23 dibuatkan menjadi 20. Lanjut 249 puluhannya 49, berarti ratusannya tetap. 49 dibulatkan menjadi 50 ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya nomor 4 ini
kalian suruh membulatkan ke ratusan terdekat. Ratusan, berarti kita nanti akan lihat nilai ratusannya ya. Di sini yang A 124. 124 kalau dalam garis bilangan dia menempati antara 100 dengan 200 ya. Nih, jadi 124 ada di sini di antara 100 dengan 200. Nah, 124 itu dekat kemana? Ke 100 kah atau ke 200? Ternyata dia lebih dekat ke 100. Maka 124 dibuatkan menjadi 100. Lanjut, 275. Dalam garis bilangan dia adanya di sini, di antara 200 dengan 300. Nah, 275 dekatnya kemana? Ke 200 atau ke 300? Ternyata dia lebih dekat ke 300. Jadi kita bulatkan menjadi 300. Nah, begitupun sama yang C. 550, berarti dia di antara 500 dengan 600. Lebih dekat kemana dia? Lebih dekat ke 600. Lanjut. 1347, kalian perhatikan bilangan ratusannya yaitu 347, maka bilangan ribuannya tetap. Nah, 347 dia lebih dekat kemana? 300 atau 400? Ternyata dia lebih dekat ke 300 ya. Selanjutnya yang ini ya 2254, berarti yang kita lihat 257-nya ya. Jadi ribuannya tetap 257, dia lebih dekat kemana? Ke 200 atau ke 300? Ternyata 257 yang ini lebih dekat ke 300 ya. Lanjut, yang F ribuannya tetap. Kalian perhatikan yang ratusannya 495, dia lebih dekat kemana? Ke 500 ya. Jadi dibuatkan jadi 3500. Selanjutnya yang G ribuannya tetap. Nah, yang ratusannya 579 dibuatkan menjadi 600. Lanjutnya yang H ribuannya tetap. Nah, 129 dibuatkan menjadi 100. Kayak gitu. Nah, biar lebih pahamnya maksudnya gimana sih Bu kalau misalkan pembulatan dia ke ratusan yang terdekat itu, kalau misalkan dia bilangannya misalkan kayak gini. 55 ini kan bilangan tengah-tengah ya, antara 50 dengan 60. Nah, karena dia di sini 5 belakangnya, maka dia jadi dibuatkan ke atas, yaitu ke 60 bukan ke 50-nya. Jadi kalau dia belakangnya dia belakangnya 5, 50, 55 itu biasanya di belakang ke atas ya, bukan ke bawah. Jadi batasnya dari mulai 5. Di bawah 5 maka dia dibulatkan ke bawah, jika di atas 5 dia dibulatkannya ke atas. Paham ya anak ya? Lanjut kita ke penaksiran. Penaksiran ini tidak beda jauh dengan pembulatan, hanya nanti ada operasi hitungnya saja ya. Di sini Ibu kasih contoh kalau penaksiran, jadi dia nanti ada operasi hitung, ada ditambah, dikurang, dikali, dibagi, itu kalau penaksiran, tapi sama-sama dibulatkan terlebih dahulu ya. Contohnya ini A, dia mintanya, perhatikan perintahnya ya, tentukan taksiran hasil operasi hitung berikut ke puluhan. Dia mintanya ke puluhan, jadi kalian bulatkan dulu angka-angkanya ke puluhan terdekat ya. Di sini 28 dibulatkan ke puluhan menjadi 30 ya, 30. 54 dibulatkan menjadi ke puluhan terdekat menjadi 50. Nah, tinggal nanti yang sudah dibuatkan ini ditambah ya. Jadi kalau dalam penulisannya nanti ada tugas juga, nanti kalian penulisannya hanya di sampingnya saja ya. 28 dibuatkan menjadi 30, tulis sampingnya 30. Lalu tanda tambah 54 dibulatkan menjadi 50, tulis di sini, baru sama dengan. Nah, kita tinggal hitung 30 tambah 50, hasilnya berapa? 80. Nanti kalau Ibu berikan tugas penulisannya seperti ini aja ya. Nah, jadi soal pembulatannya di samping, jawabannya di sampingnya lagi. Kayak gitu.
Lanjut yang B nih, ada pengurangan. Nah, di sini ada ratusan namun dimintanya tetap puluhan. Maka angka ratusan yang di sini tetap. Nah, tinggal 22-nya. 22 dibulatkan menjadi 20. Ya, jadi 122 dibulatkan menjadi 120. Kemudian dikurang 68. 68 dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 70. Nah, tinggal hitung deh, 120 dikurang 70 adalah 50. Seperti ini. Lanjut di sini ada perkalian, 33 dibulatkan menjadi 30 ya. Lanjut dikali 25 dibuatkan menjadi 30 juga. Nah, berapa sih 30 kali 30? 3 kali 3 itu 9. Karena nolnya ada 2 dan perkalian digabung. Jadi 900 seperti itu. Nah, lanjut. Di sini soal nomor 2, kalian ada menentukan taksiran hasil operasi hitung berikut ke ratusan. Nah, untuk soal nomor 2 ini ke ratusan. Berarti kalian bulatkan dulu bilangan-bilangannya ke ratusan. Nih, 136 dibulatkan ke ratusan terdekat, apakah 100 atau 200? Ternyata dia lebih dekat ke 100. Nah, gitu ya. Ditambah 269. 269 itu di antara 200 dengan 300. Lebih dekat kemana dia? Lebih dekat ke 300. Sehingga tinggal kita hitung, 100 ditambah 300 adalah 400. Seperti itu. Lanjut, Ibu mau mengajarkan yang D ya. Ibu lengkap ke yang D nih. 1637 dibagi 212. Nah, ini kan masih keratusan ya. Nah, berarti angka ribuannya tetap. Kalian ratusan yang dibulatin, 637 dibulatin menjadi 600. Ya. Lanjut dibagi 212 dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 200. Ya. Yang kalian hitung. Nih, kalau dalam pembagian 02 berarti bisa dicoret. Jadi tinggal 16 bagi 2. Nah, 16 bagi 2 adalah 8. Kayak gitu. Paham ya? Jadi nanti kalian di halaman 42, sini halaman 42, kalian tolong kerjakan nomor 1, 2, dan nomor 3. Ya. 3 nomor kalian kerjakan. Di sini nomor 1 itu kan suruh taksirkan ke puluhan terdekat, jangan sampai lupa ini harus ke puluhan. Sedangkan nomor 2 itu ke ratusan ya. Dan nomor 3 ini ada soal cerita, mungkin kalian bisa paham ya. Jadi di kelas 4 terdapat 28 siswa laki-laki dan 11 siswa perempuan. Berapa kira-kira jumlahnya? Berarti kalian jumlahkan nih, siswa laki-laki dijumlahkan atau ditambahkan dengan siswa perempuannya. Tapi kalian bulatkan dulu ya. Siswa laki-lakinya dibulatin jadi berapa, siswa perempuannya dibulatkan jadi berapa, baru dijumlahkan. Sama kayak seperti yang atas kayak gitu ya. Nah, selanjutnya Ibu ke materi selanjutnya itu pangkat 2 dan akar pangkat 2. Nah, di sini sudah Ibu bikin catatannya tentang pangkat 2 dan akar pangkat 2. Bisa kalian lihat di sini. Ya. Nah, pangkat 2 itu bisa juga disebut kuadrat ya. Nah, lawannya pangkat 2 itu adalah akar pangkat 2. Jadi pangkat lawannya adalah akar. Ya, kalau di sini dia pangkatnya 2, maka di sini akarnya juga pangkat 2, seperti itu. Nah, baik. Di sini Ibu akan kasih tahu cara menentukannya. Pertama, kita menentukan pangkat 2 dulu ya. Pangkat 2 di sini contohnya ada 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2 dan seterusnya ya. Dan seterusnya di sini Ibu batasin sampai 10 saja. Nah, di sini juga selain kalian bisa menyebutnya dengan 1 pangkat 2, kalian juga bisa menyebutnya dengan kuadrat ya. 1 kuadrat, jadi pangkat 2-nya kalian ubah jadi kuadrat. 2 kuadrat, 3 kuadrat dan seterusnya. Jadi boleh pangkat 2, boleh kuadrat. Nah, untuk menentukan hasilnya, pangkat 2 di sini artinya bilangan tersebut dikalikan sebanyak 2 kali.
Ibu ulang, pangkat 2 di sini artinya bilangan tersebut dikalikan sebanyak 2 kali. Contoh, 1 pangkat 2 artinya satunya dikalikan sebanyak 2 kali. Ya, jadi ada 1, ada 2. Nah, satunya dikalikan sebanyak 2 kali. Berapa hasilnya 1 kali 1 adalah 1. Jadi 1 pangkat 2 hasilnya adalah 1. Ini caranya. Ya. Lalu lanjut, 2 pangkat 2 berarti 2 dikali 2. Berapa hasilnya? 4. Jadi 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4. Ya. Lanjut, 3 pangkat 2 caranya 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi 3 pangkat 2 adalah 9. Ya. Dan selanjutnya, nah yang ini yang belum Ibu isi, silahkan kalian lengkapi, kalian isi ya. Ini kalian kerjakan juga, tapi mulainya kalian dari sini. Ya, buatnya sama seperti ini. Tapi yang lengkap. Lanjut. Selanjutnya kita ke akar pangkat 2. Nah, akar pangkat 2 ini adalah kebalikan dari si pangkat 2 atau kuadratnya. Jadi apabila di sini hasilnya 1, maka kita bisa ganti kuadratnya menjadi akar. Ya. Nah, jadi kalau di sini ada akar 1. Akar 1 itu berapa sih? Kalian lihat. Di sini yang hasilnya 1 itu berarti 1 pangkat 2. Jadi akar 1 sama dengan 1. Nah, lanjut sini akar 4 itu berapa? Nah, di sini kan 4 nih. Berarti akar 4 itu hasil dari 2 pangkat 2. Jadi jawabannya 2. Ya, akar 4 sama dengan 2. Lanjut di sini akar 9. Nah, di sini kan hasilnya juga 9. Berarti akar 9 sama dengan 3. Seperti itu. Dan selanjutnya kalian lengkapi di sini akar 16 itu hasilnya berapa, akar 25 itu hasilnya berapa. Nah, 6 itu adalah hasil dari akar berapa? Dijawab sampai 10 ya. Nanti kalian lengkapi. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dari penjelasan yang telah Ibu sampaikan. Tolong kalian kerjakan, tugasnya ada 2 ya. Yang ini yang 1 sampai 3 dan yang melengkapi pangkat 2 dengan akar pangkat 2 ya. Ibu rasa kalian mampu mengerjakannya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.